Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam Aiju Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aiju Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Aiju Siang ini kami awali dari reka ulang pembunuhan di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran keluarga korban geram melihat tersangka. Kepolisian Polsek Kertapati Palembang menggelar reka ulang pembunuhan terhadap tersangka Robi Firly 20 tahun. Dalam reka ulang sebanyak 14 adegan diperagakan. Petugas pun sempat mengalami kesulitan lantaran banyaknya warga dan keluarga korban yang melakukan penyerangan terhadap tersangka. Beruntung tersangka dapat diamankan petugas hingga terhindar dari amukan warga dan keluarga korban. Reka ulang ini dilakukan petugas untuk melengkapi berkas penyidikan perkara pembunuhan terhadap korbannya atas nama Denny, 42 tahun, yang dibunuh pelaku pada 6 Oktober 2024. Pelaku datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan menunggu kehadiran korban. Korban meninggal karena 4 tusukan, 3 di bagian depan, kemudian 1 tusukan di bagian punggung. Rekonstruksi hari ini kami laksanakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi. Kami sesuaikan dengan fakta dari hasil olah TKP. Usai menjalankan reka ulang, pelaku langsung kembali digiring petugas ke Polsek Kertapati untuk menghindari amukan warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi menggerebek puluhan remaja yang menggelar pesta narkoba di sebuah hotel di Pekanbaru Riau. Dari 21 orang yang ditangkap, 14 orang positif narkoba. Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah hotel yang dijadikan tempat pesta narkoba oleh puluhan remaja di Pekanbaru Riau. Dari 2 kamar hotel yang digerebek tersebut, petugas menangkap 21 remaja yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, dan anak di bawah umur. Petugas juga menemukan 3 butir pil ekstasi dan 1 bungkus plastik ganja yang diduga sisa narkoba yang belum digunakan. Menurut keterangan polisi, penggerebekan bermula saat polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas terkait penyalahgunaan narkoba. Dari informasi tersebut, tim Ditres Narkoba Polda Riau langsung melakukan penggerebekan dan menangkap 21 orang. Dari hasil penggerebekan kami temukan ada total 21 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dari 21 orang itu kemudian kami lakukan tes urin, ada 14 yang dinyatakan positif narkoba, ekstasi dan ganja. Ya, sisanya negatif. Di antara 21 orang itu pun ada 3 orang yang masih di bawah umur. Kombes Malang juga menjelaskan dari 3 orang di bawah umur, 1 diantaranya positif narkoba. Polisi mengembangkan kasus ini untuk mencari tahu pemasok narkoba untuk para remaja ini. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Petugas Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara Iran atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Polisi menemukan barang bukti narkoba seberat 4,4 kg yang dikamuflasekan menjadi keramik. Inilah detik-detik penangkapan Hadi Mohseni, warga negara Iran, yang dilakukan petugas Subdit 1 Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengungkapan jaringan narkotika internasional ini bermula dari temuan kepolisian terkait dugaan pengiriman narkoba dari Dubai ke Indonesia. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan pengiriman barang untuk mengetahui siapa penerimanya. Diketahui barang haram tersebut akan dikirim ke salah satu hotel di Pluit dengan penerima atas nama Hadi Mohseni.
Petugas berhasil mengamankan pelaku dan dari tangan pelaku diamankan barang bukti sabu seberat 4,4 kg yang dikamuflase menjadi lempengan keramik. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Puluhan siswa SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten terkena cacar air dan gondongan. Pihak sekolah menghentikan seluruh aktivitas sementara dan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi penularan virus. SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten menghentikan seluruh aktivitas di sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan. Tercatat ada 23 siswa terkena cacar air dan 8 siswa terkena gondongan. Lockdown atau penutupan sementara sekolah dilakukan guna mengantisipasi adanya penyebaran virus. Dari penelusuran pihak sekolah, wabah cacar air berasal dari seorang siswa yang masuk sekolah saat terinfeksi cacar karena sedang ujian tengah semester, hingga akhirnya menyebar ke siswa lain. Pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan hingga akhir Oktober. Yang kami ketahui adalah pada saat tanggal 23 sampai 27 ada ulangan mid semester di sekolah, di mana ada satu siswa yang kebetulan kena cacar, dia ikut ulangan, sehingga kita indikasikan dari situ terjadilah penyebaran dari siswa itu ke siswa yang lain. Karena kebetulan sebagian besar yang kena cacar air dan gondongan itu di kelas itu. Kejadian di SMP 8, pihak sekolah sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan puskesmas tempat, yaitu di Kecamatan Penanggan dan Setu. Hasil dari rekomendasi puskesmas tersebut bahwa pihak sekolah harus melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya melakukan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu hingga kini puluhan siswa yang terkena cacar dan gondongan masih berobat jalan di puskesmas dekat rumah mereka masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.